Kayak mana ceritanya ini? Cerita di mana? Masa Ceritanya tinggal kenapa bisa satu kota beda kampung? Maksudnya kayak mana? Kalau aku sih terniat jadi pengusaha itu dari Pak Jan ya. Karena ya, karena kata Pak Jan aku terbuka mulai dari kelas. Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Ya. Jumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Episode kali ini podcast SMA Negeri 1 STM Hilir akan menampilkan alumni alumni berapa ya? Alumni berapa kalian? 5. Pura-pura lupa aja. 5. Nah, kali ini bintang tamunya didatangkan khusus dari kota yang berbeda ya. Kota berbeda. Sebelum panjang lebar kita bercerita-cerita ataupun ngomong-ngomong ya, ada baiknya kita perkenalan dulu lagi balik. Walaupun saya sudah kenal, nggak apa-apa kan perkenalan lagi sama kawan-kawan. Okay. Dari mulai siapa dulunya? Dari Kartika. Hai, Nama aja. Nama saya Kartika Putri Elias Bayang. Udah Pak? Sudah. Jangan kaku-kaku. Ada yang lain. Ke sebelah mana? Sini aja. Hai, perkenalkan nama saya Pita Bru Sendiri. Senyum. Sendiri. Hai, perkenalkan nama saya Krin Septaria Bru Barus. Langsung ke Rosa. Hai, perkenalkan nama saya Elvia Rosa Ginting. Hai, perkenalkan nama saya Cita Tarigan. Nah, kalian ini kan alumni 5 ya. Iya. Iya, Pak. Kita kurasa mulai dari kelas 10 jumpa terus ya. Iya. Sampai akhir kan. Nah, tapi sebelumnya kita cerita-cerita lagi. Cerita balik-balik. Kalian satu kampung ya? Enggak, berbeda. Beda-beda. Satu kota. Satu kota tapi beda kampung. Deket-deketan sih kampungnya. Kayak mana ceritanya ini? Cerita di mana? Masa Ceritanya tinggal kenapa bisa satu kota beda kampung? Maksudnya kayak mana? Nama kampungnya beda-beda Pak. Nama kampungnya beda-beda. Iya. Asalnya Tetanggaan sama aja ya. dari Tanjung Merawa. Nah, datang. Kan bulan tadi kota. Kalau dia Pak. Nah, langsung aja kita bilang, langsung aja ke sini. Iya, Pak. Mengenai awal masuk orang ini ke sekolah ini kayak mana? Kenapa dari Tanjung kok ke sini? Apa ceritanya? Satu-satu kalau bisa. Tapi jangan sedih ya. Enggak. Udah cerita masa lalu. Dari Sejujurnya nih Pak, jangan. Jadi aku nanya kau itu bohong-bohong gitu. Agak di fake-fake. Kalau sejujurnya kan kalian curhat, saya di. Nah, coba dari sini. Awal masuk dari sini gitu ya Pak. Sebenarnya nggak ada kepikiran gitu tahu ada sekolah di sini negeri gitu kan. Tapi ada teman yang ngajak karena nggak lulus dari sana, dibilang di Talun karena situ ada sekolah negeri 1. Di situ aja dulu kita coba, ternyata masuk di sini gitu. Berarti sama awalnya sih coba-coba kan kalian di sini. Sama. Iya, Lanjut. coba-coba. sejujurnya nyari pengalaman aja sampai di sini jauh di sini Pak. Nah, dan pun plusnya nggak diterima negeri sana tapi ingin mengambil negeri. Makanya Kebetulan ada negeri di sini, makanya ngambil di sini Pak. Sampingnya senyum terus senyum. Dari dulu memang senyum-senyum aja. Kan senyum itu ibadah. Karena zonasi sekolah ke rumah itu terlalu jauh Pak, nggak nyampe kan. Jadinya dapat informasi ada sekolah di sini yang nggak harus pakai zona. Nah, ya udah jadi nyoba. Sebenarnya pakai zona. Sebenarnya pakai zona tapi karena akan kekurangan kuota pada masanya, jadinya ya diterima. Gitu. Kotanya. Sampingnya Sama kayak Christine tadi Pak, nggak masuk negeri kan, dapat kabar dari temen bahwasanya di sini ada sekolah dan menerima, bukan di sini. makanya ke sini. Kalau Rosa, Mbak Rosa udah Mbak ini. baru usah. Awalnya sih Pak ditolak negeri di Tanjung Merawa. Hmm. Baru tuh tahu sekolah ini karena bapak kan kerja di daerah sini kan. Jadi berniat sekolah negeri juga, jadi pindah di sini. Berarti Tertarik sama juga lah bapak di ini. sini. Iya. Sekalian ya. Nah, ngomong-ngomong lagi ini, pertanyaan selanjutnya ini agak-agak mencekam soalnya.
Pengalaman yang paling ada nggak pengalaman kalian yang paling berkesan di sekolah ini? Siapa yang bisa bercerita? Berkesan maksudnya dalam hal gitu Pak. Ya, pelajaran lah, kegiatan-kegiatan kalian. Apakah sama kegiatan-kegiatan kita yang bikin film itu? Banyak sih pengalamannya. Banyak sih. Banyak Pak. Salah satunya tuh di sekolah ini kan kayak budayanya masih kental ya Pak, daripada sekolah-sekolah di kota sana mungkin. Kan. Jadi kayak ya banyak dapat pengalaman baru, kayak sejujurnya kayak saya nih Pak kan orang Karo tapi kayak nggak bisa bahasa Karo sebelumnya. Ngerti tapi untuk mengucapkannya tuh nggak ngerti. Karena tapi semenjak lingkungan. sekolah di sini ya perlahan ngerti gitu loh Pak, bisa mengucapkannya. Berarti itu pengalaman yang paling. Kalau ibaratnya dalam pembelajarannya yang paling berkesan, ataukah ada kesan-kesan yang menyedihkan atau apa? Menyedihkannya kalau pulang kehujanan. Karena jauh ya. Nanti di sini hujan sampai Tanjung pakai antri sendiri. Oh, waktu kelas 10 kalian kan pulang sore terus ya? Iya, tapi karena rame-rame itu nggak terlalu terasa juga sih. Jauhnya. Walaupun jauh nggak terasa ya. Kan udah kita pulang jam berapa? Jam 5 kurang. Jam 5 dari sini sampai rumah kadang Jam 6, setengah 7. Langsung sampai rumah langsung tidur. Ya enggak lah Pak. Mandi belum? Nah, sekarang kalian kan sudah beranjak kuliah ya. Pasti udah kuliah, kalian ada yang kuliah, ada yang kerja. Bisa diceritakan ini mesti satu persatu, bukan diwakilkan lagi. Dari mana? Oh, dari Rosa dulu. Ceritakan karena apa ini Pak, kuliah terus ngambil jurusan ini, alasannya apa gitu. Kalau aku ya Pak, itu ngambil kan aku waktu mau daftar itu ketolak negeri lah, makanya bisa di swasta di Nomensen. Kemarin kan sibuk-sibuk ngurusin kuliah di mana tuh? Sekolah pemerintahan. Ke Polbangtan. Iya, itu kedinasan pertanian Pak. Sekarang di Nomensen ngambil jurusan pertanian, prodi agribisnis. Pertama saya pikir kayak masuk pertanian itu kayak santai gitu ya Pak, karena pertanian gitu ya kan. Rupanya? Ternyata pas ngalami itu stres sekali di dalam. Banyak praktikum lah. Haruslah kita tutusi kali gitu di dalam pelajaran itu. Jadi selama saya ngasih tugas sama klien kan ibaratnya, "Ih capek kali Pak kerjaan tuh sampai segala mana lebih enak." Wah, BNSM malah Pak jauh. Kalau kuliah misalnya situ dikasih tugas, situ harus siap. Gimana coba itu? Kita nggak bisa menyek-menyek lagi. Iya, nggak bisa tunggunya. menyek lagi. Apalagi klien kan sekarang udah didekatkan dengan teknologi ya. Iya. Kalau sekarang kalau di SMA tulis tangan nggak masalah gitu. Nah, si Mbak Juita, Kalau aku nggak kuliah kan Pak, aku kerja. Karena kemarin nggak diterima di SBM, jadi pas sebelum kelulusan udah ditanya sama ada satu kepala sekolah di TK GBKP dan GBKP-nya gereja kami juga kan. Ditanya, belum ada kegiatan, belum Kak. Dan kebetulan kepala sekolahnya juga satu guru KKR. Jadi ayo masuk ke TK ngajar, nanti Kakak ajari, katanya gitu. Kan kalau memang belum kuliah nanti bisa sambil kuliah, katanya gitu. Ya udah, jadi sekarang kegiatannya ngajar TK Pak. tapi kalau konon-konon katanya ini kadang-kadang kita kan karena mungkin kita ngetes tahun ini nggak lulus negeri, untuk mentes tahun depannya lagi untuk mengisi kekosongan ngajar atau kayak mana, atau gitu maksudnya, atau ada rencana kuliah selanjutnya atau kayak mana? Rencana ada sih Pak. Tahun depan, tahun ini ya. Iya. Dan ngambilnya PG PAUD aja lah, karena udah kan ngajar TK kan Pak. Biar linear ya, biar nyambung dia ya. Biar langsung kerja nanti kan. Kartika Sama sebelumnya sama kayak teman-teman lain ketolak di SBMPTN karena nggak masuk negeri kan, jadinya nyoba. Pertama bingung mau kuliah di mana kan Pak, jadinya kayak memang keinginan dari dulu mau ngambil jurusan psikologi. Jadi kayak search di Google nyari kampus psikologi di Medan yang bagus gitu Pak, karena kalau untuk keluar orang tua agak berat ngelepasnya. Jadinya dapatlah di Universitas Medan Area di UMA di Pancing, ngambil jurusan psikologi. Kenapa sih ngambil psikologi kan? Karena kayak mana ya Pak, untuk jadi pendengar, menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya susah gitu loh Pak. Jadinya kayak pingin terjun ke dunia itu. psikologi tadi. Iya. Kalau selanjutnya Samanya nasib kami semua ini Pak, tertolak kan dari negeri, jadi larinya ke swasta. berarti korban-korban tertolak. Iya.
karena nggak diterima di negeri larinya ke swasta. Sebenarnya jurusan awal itu nggak pilihan psikologi, bimbang-bimbang. Ada mau salah satu ke PGSD, mau jadi guru, tapi itu pun bimbang. Jadi guru nggak harus berpatokan jadi guru. Aku maunya nanti banyak peluang gitu. Larilah kan ke psikologi Pak. Karena satu, psikologi itu matematikanya nggak serumit yang jurusan yang lain kalau menurutku, karena aku belum menjalani mungkin makanya aku bisa ngomong kayak gitu. Terus psikologi ini menurutku unik gitu kan Pak, bisa jadi guru, bisa jadi kesehatan, banyak peluang untuk kita ngambil dari psikologi nih kalau menurutku ya. Mana tahu menurut teman-teman yang lain beda lagi gitu. Itu sih Pak. Untuk Mbak Christine? Yang sama sih, pernah nyoba ikut SN tapi nggak masuk. Jadi sebelum mau kuliah pun udah ikut kursus, dan sekarang aku masih kursus menjahit. Ya puji Tuhan, ya sejauh ini aku bisa bikin bajuku sendiri gitu. Nggak kira pinter ya? Adalah Itu, Pak. perkembangan, Pak. Awalnya sih kayak bikin baju sendiri aja udah senang gitu, apalagi bikin baju orang kelak pasti ya memang capek gitu kali-kalinya bagi-baginya. Kalau menjahit ini nggak langsung bisa potong langsung jadi baju, enggak. Tapi Ya. kan nggak terlepas dari teman-teman kan? Maksudnya nggak terlepas dari teman-teman, masih ada kawan-kawan satu grup gitu, kayak kawan-kawan ini kan bentar lagi 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian udah nikahnya ini. Semoga sukses dulu Bisa Pak. lah. Sukses Investasi. dulu lah, Pak. Iya itu udah aku bilang Pak, nanti pun kalau udah mahir ya aku Bisa bilang sama lagi. mereka baju Natalnya gitu. Baju Natal, wisuda. Ya wisudanya. Sekalian promo lah gitu Pak. Kalau nggak mau dia cukup tali ya. Cukup kalau sekian cuman gitu. Oh. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong lagi kita ini, pengalaman kalian di sejak kuliah itu pengalaman apa yang bisa kalian ceritakan? Apakah kuliah itu membuat hidup kalian berubah atau sama aja kayak SMA? Berubah sih Pak. Nah, bisa diceritakan dari cerita siapa ini dulu nih, dari sini aja. Kursus, selama kursus kayak mana lah kehidupan berubah atau enggak? Silahkan. Berubah dalam maksudnya gimana Pak? Maksudnya kayak gini, waktu SMA kan ya ngerjain tugas ya tugas saja. Kalau kursus kan ibaratnya memang dari hati, karena dari hati yang mengerjakannya lebih senang, nggak paling dituntut kali. Ada sih berubah, yang kalau dulu SMA yang kerjain PR cuma gitu Pak. Kalau sekarang selain nanti bikin pola, bikin baju capek, ya udah itu aja, bikin memuaskan diri sih dengan Lebih seru hasil. kan? Lebih seru, tantangannya menantang, tapi ketika udah dapat hasilnya, udah bisa nih, makin naik gitu Pak. Kayak mana Tantangannya. cobain ini gitu ya. Mm-mm. Berarti penasarannya tinggi. Iya. Kalau Pita Lebih terasa ke pertemanan sih Pak. kurang kan gitu. nggak, baru terasa kalau pertemanan itu nggak selalu ada untuk kita gitu Pak. Apalagi kalau sistem perkuliahan ini masalah tugas ini, siapa lo siapa gue, yang penting ke tugasku udah clear, tugasmu nggak aku perhatikan. Masih semester 1 pun udah terasa kalau pertemanan Persaingan, SMA sama kuliah itu sangat berbeda jauh. Kalau SMA Masih bisa tolong menolong ya, agak merasa sepele, agak tugas-tugas ini. Guru pun bisa kita anggap sebagai teman. Kalau SMA, kalau Kalau perkuliahan ini udah Ampun sangat ya. berbeda jauh sekali. Berarti kita harus dituntut lagi agak lebih Untuk ya. menjadi mandiri lagi, jangan sepele kayak SMA gitu aja sih Pak. Kalau Kartika, Pola pikir sih Pak. hmm. Pola pikirnya pasti lebih dewasa lagi, karena kan banyak yang dipikirkan masa depan kita. Kalau kita main-main di kuliahnya pasti masa depan kita terancam gitu. Sedangkan yang bener-bener aja belum tentu masa depannya kayak mana makanya gitu kan Pak. Terus kayak mana lagi ya? Pertemanan tadi, tanggung jawabnya pasti lebih besar lagi. Gitu. Sih, tuntutannya juga kan lebih banyak Pak daripada SMA. agak capek, pusing ya. Itu udah jelas pasti lah Pak. Kalau SMA kan masih bisa. Bisa. Kalau nggak sih itu Pak ini Nah, masih bisa kan Bisa neko-neko lah. Ini enggak nilai terancam. Kalau kuliah kan, kalau Mbak Juwita, dah Mbak sekarang ya. Berbeda jauh lah ya kan Pak. Kalau di SMA kan kita yang belajar. Tapi saat ngajar pun ya aku belajar juga, belajar memahami anak-anak itu kayak mana kan Pak. Cara membuat orang itu bisa
anak-anak itu memperhatikan aku dalam belajar itu kayaknya susah kali Pak. Mungkin itu yang dirasakan guru-guru. Berarti dirasakan kan? Berarti selama saya ngajar di kelas kalian, oh gini rupanya Pak Indonesia. Iya. Ketika mood nggak baik kan Pak, masuk ke sekolah itu nggak bisa Kacau, dibawakan, harus tetap senyum, apalagi anak-anak kan Pak. Sikit aja lain kan, Miss kenapa katanya gitu kan. Jadi kayak nggak bisa membawakan apa yang dari rumah. Kalau dari rumah misalnya moodnya nggak baik gitu kan, di sekolah nggak bisa lagi, tetap harus nampilkan muka yang ceria. Waduh, hati pun terpaksa. Iya. Berarti kalian selama ini kalau lihat gurunya galau, oh ibu itu galau, baru udah bisa kalian rasakan kayak mana rasanya. Apalagi kalau ibaratnya ada masalah, ya dibawakan ke sekolah. Memang guru harus profesional katanya, tapi kadang-kadang perasaan kan kayak bisa disembunyikan. Ya ceritanya anak-anak kan lebih tahu. Apalagi kalian ngajar PAUD ya. Apalagi kalau ngajar PAUD, kalau SMA kan masih enak. Nah, kau kan udah dewasa. Anak PAUD kita bilang, nak mau apa kita bilang, kau masih dewasa. Kan nggak bisa. Mesti kita sayang, udah salah pun dia, kita sayang. Tapi dia nggak peduli. Nah kalau Mbak Rosa ini, kalau aku sih Pak masalah waktu itu disiplin banget kalau di perkuliahan ini. Kalau di SMA kan biasa kan Pak, kalau kita telat pun masih bisa masuk kelas gitu walaupun dihukum. Sedangkan di kuliah ini kalau kita udah telat 1 menit pun langsung dikeluarkan, langsung dikeluarkan dosennya. Karena dosennya dari duluan masuk, nggak boleh dosen duluan masuk baru mahasiswa. Gitu sih Pak. Terakhirnya waktunya lebih disiplin ya. Disiplin ya Pak. Terakhirnya Rosa ngekos atau enggak? Enggak sih Pak, pulang pergi naik angkot. Naik angkot pula tuh Pak. Spot jantung tiap hari gitu Pak. Spot jantung, pikiran kacau ya kan. Belum lagi nih, belum lagi macet ya kan. Nah, kita udah lama nggak jumpa ya, udah hampir 1 tahun kalau nggak salah ya. Iya Pak. Padahal waktu sekolah dulu, kurasa waktu kita lebih banyak breaking ya kemarin. Bikin drama sih Pak. Bikin drama. Bikin drama, nggak masuk kelas bikin drama. Jadi kayak apa aja sekolah perfilman kita. Menurut kalian waktu kita bikin drama-drama ini merupakan hal berkesan atau enggak? Sangat berkesan Pak. Kenapa lah berkesan? Apalagi itu kan Mbak, kalau bikin drama kan kita harus pede ya kan, nampil di depan kamera. Makin kita belajar ya biar supaya percaya diri kita itu makin tinggi dalam beraction, acting. Walaupun nggak pandai harus dipandai-pandai sih Pak di situ. Terakhirnya pandai juga nya. Iya pandai juga. Nambah-nambah pengalaman Pak. Kayak mencoba hal-hal baru gitu loh Pak. Kan sebelumnya belum pernah tuh kayak gitu. Pasti kan belum pernah kan sebelumnya kayak gini kan. Apalagi kita bikin film sampai ke hutan-hutan sana. Hutan-hutan sampai masuk juga sawah. Harus jatuh kalau banyak pacar. Kita paling jauh kemarin Sibolangit ya. Iya. yang pertama. Masih nyari tempatnya. Ternyata proses bikin film pendek paling hanya 30 menit. Panjang itu memakan prosesnya. waktu sangat panjang. Belum lagi kita diusir dari sana. Tutup, nggak bisa covid kita. Aduh, Dapat banyak mobil hujan. Mobil pun bocor. banyak kali pengalamannya. Nah, pengalaman ini kalian bilang adalah pengalaman yang bisa membuat memang mental kita kan lebih bagus, lebih percaya diri. Nah, kalau di kampus ataupun di kuliah, ada nggak pengalaman kalian dapatkan seperti ini, ataupun di tempat kerja, ataupun di tempat kursus? Aku pribadi untuk saat ini belum ada Pak. Kuliah belum ada ya? Belum. Kan biasanya kan kalau kuliah, Ikut-ikut kalau bikin film ya kan, film pendek, organisasi. kayak organisasi gitu, nggak ada. Belum Pak. Untuk Belum. saat ini aku Masih kurang tertarik dengan organisasinya gitu Pak. Kayak saya dulu kuliah, mana ada ikut organisasi. Karena organisasi itu bagi saya ibaratnya memang mempertambah wawasan, menambahkan wawasan. Tapi di satu sisi kita kan udah agak-agak terganggu dalam pengerjaan tugas. Sedangkan yang pembelajaran biasa aja waktunya masih Ya, keteter. yang kan? Belum lagi nambah kegiatan kayak gitu, takutnya nggak bisa memanage waktu aja sih Pak. disitulah kita belajar untuk membagi waktu. Perlu juga sih kalau menurut organisasi itu Pak. Biar nggak kayak kutu kayak mana bilangnya, pulang kuliah langsung balik ke rumah gitu. Itu kupu-kupu mahasiswa, kupu-kupu
Jadi kalau ikut organisasi kan kadang-kadang memang ada bagusnya juga. Kadang-kadang organisasi terikat ini yang buat yang gak enak. Iya. Kalau nggak datang kau hari ini, ya udah kau gosip lagi. Ada sanksinya gitu. Ada sanksinya. Kayak nggak mengerti situasi kita gitu. Tapi memang kalau bisa dibilang bagus untuk mengasah kedewasaan kita, mengatur waktu. Tapi itulah, kalau tugas aja udah banyak, apalagi semester 1, 2 ya. Iya. Ada 2 kan? 2 lah Pak. Jalan 2. Tugas semakin berat. Kurasa kalian waktu megang-megang laptop itu, oh kayak gini, rupanya ngetik-ngetik ini. Ngerjain tulis, oh ini rupanya kayak gini. Enggak, kan udah belajar juga dari komputer, Pak. Belajar dari komputer, tapi kan ibaratnya ngerjain makalah-makalahnya, tugas-tugasnya kan agak puyeng juga. Enggak sih Pak, karena kan pembuatan makalah waktu SMA sama kuliah berbeda kali Pak. Makanya agak-agak ribet. Saya tuh dulu waktu kuliah megang komputer yang tahu cuma Word sama PowerPoint. Internet dulu belum ada, Google belum ada dulu. Yang ada Internet Explorer kalau kalian tahu. Jadi sampailah di kuliah, di situ udah ada namanya Firefox, ada namanya Google Chrome. Tiba sampai di warnet, buka ketik-ketik apa ini keluar ini nggak tahu. Jadi kayaknya kurang. Itulah pengalaman ibaratnya kalau kita masuk ke dunia baru akan agak terkejut. Tapi lama-kelamaan kalian kan udah hampir 1 tahun, lama-kelamaan udah terbiasa. Mungkin kalau kalian dengar awal-awal ini ya, jangan plagiat gitu. Terakhirnya kan udah canggih kita, oh arti plagiat itulah mengacak-acak dulu kan nggak nampak kan. Ujung-ujungnya gitu juga. Nah, terakhir aja lah mengingat waktu kita juga, kalian juga mau ke Tanjung lagi ya balik ya. Menurut kalian lah ini, menjadi seseorang yang memiliki pilihan hidup itu seperti apa? Contoh kayak kalian, oh aku kerja inilah karena kerja ini kan bisa ibaratnya menghasilkan uang, ntar lagi aku kuliah udah ada peganganku. Contoh lagi, aku mau kuliah inilah karena aku kuliah ini mungkin nanti aku tamat udah bisa kayak dibilang tadi menjadi guru. Kan itu adalah pegangan hidup. Menurut kalian seperti apa? Bisa ceritakan? Ada di siapa duluan? Kalau pilihan hidup ya Pak, untuk kedepannya. Seperti saya kan ngambil jurusan pertanian ya Pak. Emang saya ada planning kayak ngambil di kedinasan pertanian nanti pekerjanya. Kayak bapak saya, udah ada kayak ya? Iya, udah ada kayak pandangan ke depan gitulah gimana. Gambaran. Ikuti jejak bapak saya lah Pak. Berarti udah ada fokus ke depannya yang mau Iya, ditangkap gitu. Iya. Kalau Mbak Juita? Kalau soal pilihan hidup susah kayaknya sebenarnya untuk memilihnya. Kayak aku lah Pak, yang kupikirkan berbeda sama yang terjadi. Kenyataan. Iya. Kemarin kan milih jadi guru, tetap jadi guru sih Pak, mau. Tapi bukan guru Iya, PAUD. tapi bukan guru PAUD. Jadi kayak milih pilihan hidup itu susah karena seiringnya jalan waktu, Karena keadaan ya ikut aja. keadaan ya ikut aja. Mudah-mudahan ya intinya kan jadi guru Iya. juga gitu. Mudah-mudahan terbaik juga kan. Kayak Kalau gitu, Pak. Kartika, Ya kalau menentukan hidup ya Pak, jangan asal-asalan kayak kalau memang niatnya kuliah, lihat juga apa jurusan yang diambil, jangan semata-mata karena peluang masuk ke negerinya itu besar itu yang diambil. Sebenarnya ya lihat juga peluang ke Peluangnya depannya kemana, kayak gimana gitu kan. Kayak contohnya kayak aku kan ngambil psikolog. Psikolog kan banyak tuh bisa di industri jadi misal HRD gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya di pendidikan bisa jadi guru atau dosen. Terus di bagian klinis bisa jadi kayak psikolognya, buka prakteknya gitu-gitu sih Pak. Tapi jadi pemotivator kan dia juga. bisa itu udah ada sih gambaran-gambaran yang dikasih sama Bapak kan. Karena kemarin kan Bapak termasuk juga di bagian tentara gitu kan Pak. Jangan kalau tentara kan ada psikotesnya Ada. gitu kan. Jadinya itulah gambaran yang udah digambarkan sama Bapak gitu. Berarti lowongan kerjanya banyak cabangnya. Banyak sebenarnya Nggak cuma cabangnya Pak. fokus satu. Jadinya kayak pintar-pintar kita juga sih Pak membuka pikiran, membuka wawasan kita. Kalau Mbak kita ini Sama Pak, kayak penjelasan si Kartika tadi, banyak peluang dari psikologi ini. Ya kalau kita untuk bisa memahaminya lagi bisa jadi HRD, kepingin jadi HRD. Tapi kalau katanya HRD itu lebih besar peluangnya harus ada orang dalam. Katanya kalau HRD itu orang dalam. orang dalam kayak gitu kan nggak frustasi kayak gitu dibilang kayak tapi nggak bisa lah pantang menyerah tanpa belum dicoba. Jadi guru pun bisa. Makanya memilih untuk pilihan hidup menjadi
jurusan psikologi Pak. Berarti intinya percuma cita-cita tinggi, tapi kalau nggak ada orang dalam dalam. percuma. Tapi gitu juga lah Pak. Tapi 50% Iya, itu ada 50% benar. pasti ada benarnya. Kalau aku apa? Nah, kalau Mbak yang saat ini, Mbak Kristi, Jadi desainer Pengusaha yang yang- lebih Kalau aku Wow. sih terniat jadi pengusaha itu dari Pak Jan ya. Karena ya, karena kata Pak Jan aku terbuka mulai dari kelas 3 semester 1 kan Bapak udah masuk menjelaskan apa sih wirausaha itu gitu. Jadi kayak aku kayaknya awalnya kayak unik gitu. seru gini kalau kita jadi bos gitu, kita yang punya usaha itu kita yang menghandle usaha itu gitu. Jadi dari pelajaran Bapak ini aku banyak dapat hal gimana sih caranya supaya dapat memutar uang yang dari 100.000 ke 1 juta gitu. Kayak menjahit kan kalau dibilang modal sih nggak perlu nggak banyak. nggak perlu harus ratusan juta, nggak perlu orang dalam baru bisa kita kerja gitu. Dimanapun kita bisa kita hidup karena kemanapun kita pergi gitu. Kalau kita udah punya keterampilan, skill, kita buka sendiri, ya lama-lama pasti orang lain yang cari kita. Oh si Anu, dia kemarin buka jahit, bagus loh jahitannya, gini-gini. Orang lain pas yang nyari kita, itu sih yang buat aku udahlah jadi pengusaha aja gitu. Apa salahnya membuat orang lain senang dan aku lebih senang gitu Pak. Karena kalau tukang jahit ini kan cuma modal ngomong aja. Modal ngomong, orang lain bawa bakal. Oh iya, bakalnya ini kayak gini. Oh, lapisnya ini cocok ini nih, ada lapisnya lagi. Modal di awal aja ya Pak, yang besar yang beli alat-alatnya. Harus ramah lah intinya, kalau enggak kalau diam-diam aja orang pun takut jahit sama kita. Berarti harus pintar juga ya, ibaratnya ngomongnya bersandiwara juga. Iya, iya Mas. Sinetron juga. Kayak gini cantik loh sama kakak. Meskipun nama dia nggak cantik, tapi kakak cantik gitu. Harus gitu. Ini loh ada fotonya kayak gini, ini gambar bajunya. Cocok kali. Kan otomatis kalau ibaratnya kita menjadi seorang yang punya butik nanti atau yang punya apa, kan pintar-pintar kita ngomong. Masalah cantik apa segala macam, ya kalau udah cantik kata orang, otomatis kan orang yang nilai dirinya sendiri. Nah, untuk penutup ini, pesan kalian kepada adik-adik ataupun adik-adik kelas kalian ini seperti apa yang berkesan kali lah. Pesannya gitu kan Pak untuk mereka kan orang ini mau masuk nih kan ke dunia yang baru, maksudnya masuk dunia baru yang belum pernah sama sekali orang tuh sentuh ibaratnya katanya kan Pak. Kayak, ya kalau misalnya memang niatnya mau kuliah bagus-bagus lah Pak, dicari memang jurusan kuliahnya apa, jangan nanti ikut aja ya, Pak. jangan ikut aja Jangan nanti nggak sepele sih Pak. nggak kayak sepele seperti terus aku. nanti ujung-ujungnya di tengah perjalanan keluar nggak diselesaikan kan, kasihan juga orang tuanya yang udah bayar uang kuliah pasti mahal kan. dan nggak berpatokan harus kuliah Iya, ya. kakak deh, nggak selamanya, belum tentu sih kuliah berarti ada tambahan gelar memang, cuman Iya. bisa nih aku lebih kaya dibanding si Anu yang nggak kuliah, nggak tentu Dan sih. nggak boleh minder kalau temannya kuliah dan kamu nggak kuliah. Ubah pikiran kalian itu ya Dek. Nggak selamanya sih gitu sih. Berarti patokannya ya ibaratnya kamu kuliah ada fungsinya, ada gunanya. iya. Setiap Jangan kena gengsi Pandangan ya. lebih lebar gitu Pak, lihat yang lainnya, jangan hanya lihat yang tingginya aja. Maksudnya yang tinggi-tinggi itu pun basicnya bukan hanya kuliah aja loh, ada yang lain gitu. Jangan lihat apa yang di atas kita gitu, Lihat Pak. di bawah. Kalau kita lihat yang di atas kita nggak maju-maju juga kan. Mundur aja itu. Nggak selalu. Nah, kalau pesan untuk ibu tercinta kita, ibu kepala sekolah, ada nggak? Banyak sih Pak, kalau lihat dari kepribadian kayak Tetap saya kan. semangat buat ibu untuk menjalani sekolah ini, tetap itu. Semangat memimpin sekolah ini untuk lebih baik. Bilang makasih juga sih karena ibu bagus ngurus sekolahnya. Kayak perubahan-perubahan yang terjadi selama kami nggak sekolah lagi aja banyak Pak. Contohnya, Contohnya ini. Contoh kayak ini podcast ini gitu Pak. kalian pensiun, udah ada. Iya. Kayak Coba dari dulu. pesat gitu loh Pak, perkembangannya gitu loh Pak. Keren sih Pak. Keren. Padahal gara-gara kalian dulu kita beli kamera baru, Iya. datang lagi kamera baru, Beli drone. beli drone Drone. lagi. Iya. Ibu itu mensupport apa yang dikerjakan sama murid-muridnya gitu Muridnya. Pak. Jadi Kan kayak kaliannya akarnya. Ulah-ulah akar. Moga lah Pak. Dan satu lagi nih Pak Jan, kami Oh, juga iya. mengucap
terima kasih nih Pak untuk Kepse dan guru-guru yang telah mengajari kami hingga kami sampai di titik ini dengan pola pikir yang sangat Dewasa, bisa dewasa. kreatif. Ya. Dan selama ini nggak sia-sia tiap pagi dengar omelan ibu, tapi membawa kami lebih baik lagi dengan omelan nggak ibu. terlalu Lebih kaget cantik. lagi gitu loh. Ternyata apa yang dibilangin guru-guru itu bener. Benar. Jadi kan harus dengerin itu ya adik-adik. Buat Baru ibu Iya. tetap sehat selalu ya ibu. Semangat dan guru-gurunya juga saling semangatin. Nah, setelah itu kita penutup lah Ibu Cindy ya. Biasanya menutup ini Bu Cindy ini. Menutup. Nah, di episode kita terakhir ini ataupun saat-saat terakhir biasanya Bu Cindy memunculkan mukanya nih. Bu Cindy. Di balik layar. Bu Cindy. Di balik layar. Sosok di balik layar. Iya, cerita dikit nih Pak. Aku masuk kelas mereka bukan sebagai guru, tapi sebagai mahasiswa PPL. Jadi manggilnya kakak. Masuk kakak. Berarti aku juga kakak juga. Oke, ini udah tutup nih. Tutup, Oke, tutup. kita tutup. Jadi podcast kita selalu ditutup dengan slogan SMA Negeri 1 STM Hilir. Kita jawab sama-sama. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Nah, SMA Negeri 1 STM Hilirnya nanti Pak Jan yang bilang. Oke. Nah, bisa? Oke, kita tutup episode kali ini. Ya, dengan menghadap kamera. Oke. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Udah makan lah kalau mau makan.